Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan dalam beberapa berita hari ini, katanya sih debat capres-cawapres ini sampai ya Yusril ya katanya begitu kan ya, turun tangan katanya begitu ya, atau turun gunung mereka begitu kan. Lihat saja dengan video-video yang durasi hari ini begitu kan ya, ini Yusril Mahendra lagi ngasuh Gibran begitu kan katanya begitu ya. Kita lihat saja. Seolah-olah ada perdebatan-perdebatan yang kemudian membisiki mereka begitu kan ya. Bahwa ada tanda-tanda apa mereka begitu. Bahkan ada sesuatu yang kemudian seolah-olah Pak SBY turun gunung, semuanya turun gunung ya. Bagai profesor doktor ya, turun gunung mereka untuk memenangkan Gibran di situ begitu. Ada apa mereka? Bahkan ya dengan bisikan-bisikan seperti ini kan sudah kelihatan sebenarnya. Begitu paniknya luar biasa begitu di situ begitu kan. Sampai di briefing terlebih dahulu mereka begitu kan ya. Ini lantas bagaimana untuk briefing-briefing mereka begitu seperti ini begitu. Jadi ya pada kelihatannya mereka sudah apa namanya sudah melihat dengan dengan sendirinya bahwa bagaimana yang ditunjukkan oleh Gibran yang sebenarnya di situ begitu kan ya. Ini kan seolah-olah ada kepanikan yang sangat-sangat luar biasa begitu kan. Bahkan ya di satu sisi mengatakan ada apa mereka kok begitu paniknya begitu kan ya. Bahkan ya katanya Yusril begitu turun gunung ya untuk membantu bagaimana ya jalannya debat ya debat capres-cawapres ini begitu kan. Pasti ditanya soal hukum yang ada selama ini begitu kan. Apalagi temanya terkait dengan hukum yang ada di Indonesia, pasti ditanya soal hukum mereka begitu. Banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan wah ini kacau mereka begitu. Kenapa? Kok sampai turun tangan mereka begitu katanya ya. Ada apa ya katanya. Jadi kita lihat saja begitu narasi-narasi mereka begitu kan. Mulai agak ketakutan lah mereka begitu ya. Jadi inilah politik Candaria begitu kan. Si Yusril ngomong apa ya ke Gibran ini? Banyak banget ya briefingnya. Entar pusing ya di ngapalinya ya. Dia ngapalinya. Kok Profesor Yusril dan orang-orang yang punya kemampuan lebih daripada Gibran dan kelihatannya ya pada pada songong ya semuanya ya. Apakah ini figur orang yang cerdas udah enggak ada lagi? Di mana semua politikus-politikus yang merapat ke paslon 2 ya seperti ini kok kegila banget katanya begitu. Cocok ya Yusril begitu dampingi Prabowo bukan Gibran ya karena bapak dan paman makanya dapat mereka. Itu kritikan-kritikan luar biasa ya bagi bagi si Yusril begitu kan. Sampai-sampai dia turun gunung mereka ya untuk membantu dan framing ya si Gibran di situ begitu. Lihat saja dalam video-video narasi itu kan muncul bagaimana soal ya hari ini ya bahwa seolah-olah Yusril hari ini mulai agak juga memframing begitu kan ya atau memframing atau briefing begitu kepada si Gibran begitu ya, takut omongannya blunder lagi mereka begitu ya, takut gagasan-gagasan mereka tidak ada ya. Ini lagi di upgrade ya dari Pentium 2 ke i3 begitu kan. Kira-kira hardware-nya mendukung enggak katanya ya, sebab jangan sampai ya hardware-nya enggak compatible katanya begitu dengan software-nya. Bahkan ya SIM unU ya, sama unU ya. Gelar tinggi begitu katanya ya, berpendidikan tinggi tidak berguna di hadapan anak konstitusi. Bagaimana kalau semuanya cawi-cawinya mereka kuat mereka begitu kan. Jadi kalau hanya mengandalkan sana sini saya kira masyarakat Indonesia sudah paham bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Gibran hari ini. Apakah benar-benar mereka ya benar-benar murni mereka punya gagasan yang baik kepada bangsa kita atau hanya sekedar ya ingin menjadi politik dinasti saja ya. Kita tunggu saja nasibnya ya, bisa sama nanti kalau gagal semuanya akan kacau ya. Bahkan ya sebegininya ya, apa sebenarnya yang mereka inginkan? Kenapa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa susah untuk ditegaskan ya?
Kemarin-kemarin kita disuguhi boneka Pinocchio. Apakankah kita disuguhi boneka Chucky katanya? Ini bagaimana komentar-komentar netizen begitu kan ya? Agak ngeri-ngeri gimana begitu? Agak ngeri-ngeri sedap lah begitu kan? Melihat dengan ya potensi-potensi hari ini begitu. Bahkan ya di satu sisi mengatakan wah ada apa ini begitu kan? Ada sesuatu apa kepada mereka katanya begitu. Wah dan saya yakin dan saya yakin-yakinnya kalau memang ini benar ya ada apa namanya ada briefing seperti itu, wah ini kacau mereka begitu. Lihat saja komentar-komentar netizen, ngeri ya, agak ngeri sih sebenarnya di situ begitu. Lihat saja Gibran nih mau dipoles apapun juga dibackingan sama Firly Yusril sekalipun ya, tetap saja sulit untuk membuktikan bahwa dia di bawah standar ya. Lo pede kan mikirin kepentingan kelompok-kelompok mereka katanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya bisa saja sama aja walaupun di briefing berbagai apapun begitu tidak bisa karena pada kenyataannya mereka tahu ya kapasitasnya kan seperti itu begitu kan. Kalau sudah kapasitasnya 6 GB ya tidak mungkin naik mereka menjadi 120 GB mereka begitu kan. Mereka tetap aja di situ begitu, tidak naik-naik ya, malah muter-muter begitu kan ya. Ya ibarat ya kata netizen tadi ibarat RAM masih apa namanya 4 begitu kan ya versus RAM yang sudah 32 GB begitu kan ya. Ini gimana begitu kan ya? RAM-nya kan masih muter-muter di situ begitu dan pada akhirnya masyarakat kan sudah paham siapa sih sebenarnya sosok yang punya gagasan penting. Jangan-jangan Anies Baswedan. Bahkan ya pikiran mereka ya notabene orang pinter tapi kok jadi dungu. Anak masih diasuh ya kok suruh jadi wakil presiden. Ya, lo kira main yang ngurus-ngurus ini apa namanya? Kira-kira ya main-main ngurus negeri ini. Mereka nggak kepikiran pahlawan yang berjuang demi negeri ini ya. Merdeka, na'udzubillahi min dzalik katanya ya. Berlomba jadi tukang asuh ya. Ya kalau menang mereka kan dapat jabatan menteri di situ dong, begitu kan ya. Dapat menteri, dapat ini dan itu begitu. Sayang seribu sayang kalau hanya jabatan dicari begitu. Tapi saya kira inilah perdebatan-perdebatan sekarang ini seolah-olah ya menganggap ada sesuatu yang kemudian masih terlihat apa namanya terlihat kacau begitu ya, terlihat ada sesuatu yang dimainkan begitu kan ya, karena pemilu-pemilu ini tidak lepas yang namanya kecurangan di situ begitu. Selama pemimpinnya masih kurang adil ya, masih cawi-cawi sana sini, insya Allah tidak ada kemenangan yang mutlak bagi mereka begitu. Kita akan buktikan aja. Karena pada kenyataannya kalau kita lihat dengan presiden-presiden sekarang ini begitu, ya lihat saja apakah mereka cawe-cawe terkait dengan politik hari ini atau jangan-jangan mereka ada sesuatu yang dimainkan begitu kan. Lihat saja bagaimana MK ya, lihat saja bagaimana KPU, Bawaslu ya, KPK. Semuanya dari institusi ini seolah-olah ya bisa diintervensi mereka. Ada apa begitu kan? Ya, ini sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu. Tapi inilah politik kita ya. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya ya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.